Tapi satu hal yang mungkin harus diperhatikan adalah dia ini juga power of inisiatornya tinggi loh. Yap. Itu nggak boleh dilupakan. Jangan seakan-akan dia jadi rover dan hanya badan saja, Om. Ya, mungkin bisa sih kalau mau main rover selain daripada kalau kalian di XP Badang. Bisa, Itu masih bisa. cukup Bisa, oke. setuju, Bu, Masih bisa, cukup oke bisa. buat Cars ya. Karena dia sering mainin juga kan buat di XP lane. Oke, Tapi oke. menariknya adalah Hayabusa akan diberikan kepada Navi kalau mau diambil. Belum tentu sih. Ya kan, Suyo. Karena masih ada hero objektif Om, yang menurut gue bisa banget untuk nge-carry dari early game-nya. Suyo, opsi yang cukup oke. Walaupun match-up-nya dengan Chow nih, romer yang akan ngeganggu dia dari awal. Oke. Ini band-bandin kah untuk hero-hero dari Gine, Hayabusa, Hayabusa, Lancelot? Hayabusa Lancelot nih. Tapi gue suka banget Hayabusa sih. dulu. Gue suka banget keberanian dari Saver. Gue lebih suka Hanzo yang di band sih. Ya. Nyebelin banget. Nyebelin banget. Dan gue suka keberanian dari Saver adalah ketika dia langsung ngamanin dulu menuju ke arah Chow yang masih flex untuk Din Saturnino. Oh ya, Dan kondisinya adalah ngebuat dari Rine ini seakan-akan hero-nya harus di-ban. Sedangkan itu malah ngebuang chance dari tim Navi untuk bisa mengkontes atau mengcounter gameplay yang dimiliki dari tim Alter Ego. ya sejujurnya pasti ada yang sisa kan. Yes. Iya. Pasti ada yang terlepas lah. Tapi itu yang sebenarnya memang diarahin juga tahu. Kadang ya second pick kayak gini dia akan nge-ban hero yang menurut dia, misalkan nih dia ban Hanzo dan Hayanya dilepas. Seakan-akan dia tahu, oh ini kasih aja Hayanya. Iya, kita siapin kita Haya. kontes. Diarahin memang. Iya memang diarahkan kontes. Tapi Zaz yang di-ban. Wow. Kapan terakhir kita melihat X-Magic menggunakan Zaz? Bukan masalah Zaznya doang, tapi ini salah satu antisipasi ketika ada Haya yang harus terambil. Ya. Ini bisa defensif metode untuk mid laner-nya. Oke. Belas band. Hayabusa kah untuk Rine? Hayabusa boleh sih. Ngeliat dari setupnya ini ya, ini memang udah mengarah ke Haya banget. Yep. Tapi kalau memang bisa kamu dilepas ya make sure dari Navi mereka punya jawaban. Buat si Hayabusa ya? Iya, jangan sampai tiba-tiba dilepas dan dia minim stopper atau dia kayak pakai Hayabusa. hero yang tipis. Nah, Hayabusa adalah opsi yang paling bagus. Apalagi ketika dia udah ngelihat bandnya terhadap Zaz. Zaz ya, Dia iya. udah tahu nih, oh, oke. Defensifnya bakal bagus. Ini dia bakal fokus mau coba dapetin Hayabusa. Iya, iya, Tapi iya. kayaknya kita tutup dibandingkan kita gambling. That's why Hanzo pertama Om yang di ban bukan Hayabusa. Tapi Hanzo just in case kondisi dari sosok Navi ini harus berhadapan dengan adanya Hayabusa juga. Dia sudah siap. Ditutup jalannya. Lebih siap ke arah yang lain, Lim. Ya. Dan satu band lagi nih untuk Alter Ego. Yip. Yves atau Cecil? Yip for Cecil, opsi yang bagus. Gue lebih suka If sih. Kalau dia ngeliat main dari ke- range, dua-duanya bisa tuh Novaria bahkan. Iya, jadi Soalnya Nova gini, juga. kalau dia mainin ke arah Cecil ya, Valen. ini jangan lupakan juga kondisi dari para pasukan tim Navi ini punya scaling hero juga. Kalau misalnya Valentina, ada potensial Lucas terbuka as jungle. Bisa sih. Fight for the Tapi wow, ultimate ini hero udah team is ya menjadi badan ya. Sebenarnya kalau kita bahas soal Becky ya, dia punya Arlov, dia punya Edit yang menjadi salah dua hero power Oke. di ketika masih berlaga di MDL juga. Tapi kalau untuk sekarang kelihatannya belum muncul sama sekali ya. Walaupun kayak Arlov sebenarnya udah sempat dimunculin juga oleh Dairon kemarin kan. Ya, sempat main di EXP kan buat Yap. Arlot. Tapi memang dari Hildanya juga mau ke ROM atau EXP ini masih flex untuk keduanya ya. Jadi memang masih bisa ditukar-tukar. Tinggal jungle-nya nih sekarang Rine. Diarahin buat Lucas kan? Lucas matchup yang bagus juga buat Suyo. Ya. Tapi harus plus 1 Om. Dia butuh badan yang lebih pasti lagi nih. Hylos kan? Hylos. Oh, Lancelot bener Lancelot. keluar. Karena Hylos. Ya, badannya udah ada. Dia punya efek CC juga untuk pick off. Dan Lancelot ini akan jadi eksekutor. Jangan salah, Lancelot terakhir nerfnya, Tonrosnya ini dibuat sakit banget. Ya, Damage-nya, damage dari Tonrosnya aja udah sakit. Belum lagi ditambahin dengan physical damage. Iya. Wah, itu besar banget damage-nya, Lim ya. Ya kan? Besar banget harusnya. Agak cukup mengganggu sih harusnya. Yang penting stacknya penuh, stack penuh. Wah, stucknya dia nyari gimana cara mainin punchernya. Dan Rine ini power banget pakai Lancelot. Dulu dia terkenal dengan Lancelot ya. Ya. Dulu semua assassin MDL. Ya, Lancelot semua tuh. Lancelot semua. Iya, betul. Hazel? Hazel. Nah. Emang Lancelot ini salah satu hero yang bisa untuk show off juga. Benar-benar. Naikin nama. Mechanical hero dan last pick. Oke, one last pick kita lihat di mana para pasukan Iya. dari tim Navi kepada If. Aku lebih setuju If dibandingkan Cecil. Karena terlalu banyak scaling nanti akan bahaya. Setidaknya walaupun dari If ini juga hero high ground, hero late game, tapi dia punya early power juga Om Awa. Iya. Dan juga Yves sebenarnya bisa dengan Void Kristalnya ya. Ini lumayan mengganggu lah untuk Cusinya tidak langsung nabrak ke depan dengan Lantern Flare.
Jadi efek-efek slow dari Void Crystal lebih membuat Chusin berpikir 2 kali untuk bisa langsung menabrak. Oke, dari draft lumayan kompleks dari keduanya ya. Punya stopper, punya badan, punya damage juga, punya scaling. Gua rasa dari keduanya draftnya 50-50 Om. Yep. Apapun bisa terjadi, balik lagi nih. Game plan atau decision making yang perlu direvisi dari mereka berdua. Dan kita akan menyaksikan apakah Navi berhasil memecahkan telur hari ini atau bahkan cerita ada apa dengan Hais dengan Alter Ego akan selesai. So MPL Arena pada tepuk tangannya. Let's go to the lane of down. Let's go. Kita akan melihat dulu nih dari early-nya. Farming antara Suyo dan juga Lancelot yang harusnya di awal Suyo akan lebih unggul, apalagi dia Dreams dia langsung mengganggu. Lihat vision dulu dan kasih tahu sekarang startnya di Purple. Oke, start Purple ya, tapi ada bantuan juga tadi untuk memberikan damage ke Purple-nya. Jadi biasanya Suyo lebih cepat untuk mendapatkan level 3-nya nanti. Ino akan duel juga. Wow, Streams. Flicker yang cukup mahal yang diberikan oleh seorang Aether. Apakah ini akan worth it dengan waktu yang dimiliki para pasukan dari tim Alter Ego untuk bisa melakukan sedikit invasi, dan ini emblemnya Awawa silakan. Yap, sama-sama emblem tank ya untuk kedua roamer. Dan ada pull yourself dipakai oleh Kars juga untuk percepatan tipe attack dari flickernya. Tapi dari Navi yang berhasil untuk menguasai Lito Wanderer nih. Secara mapping kalau kita lihat Navi nih, mereka cukup menguasai di awal ya karena mereka pegang Suyo. Nah ini dia. Salah satu pembuktian untuk sosok seorang Hais, tapi lihat Dreams. Damage terlalu sakit, maka coba dipaksakan. Ada Kars di depan sana, tapi Nino tidak akan tinggal diam. Ini juga seorang Aether, damage masih terlalu besar, tapi lihat hidungnya. Tidak bisa dipedung dan first blood bahkan di tangan dari seorang Nino. Hijumnya akan menjadi point kill yang selanjutnya kalau Hijumnya terperangkap oleh seorang Kars. Jangan sampai terperangkap. Jangan sampai Kars itu berhasil menangkap Hijume. Karena minimal Purify akan terpakai, minimal banget Lim. Tapi emang tujuannya mereka sebenarnya invade jungle sih. Kill itu adalah bonus dan tadi bonus yang mereka dapatkan juga lumayan banget. Dan posisi dari Lancelot memang tadi sempat gue bilang Lancelot tornosnya lebih sakit sekarang. Tapi gak untuk lawan Suyo di awal. Iya, di awal Suyo jelas akan lebih sakit ya dengan Soul Saver yang di hold dengan 3 kali damage-nya juga. Dan Retribution yang dipakai tadi oleh Rine, tapi akan ready nanti untuk di turtle yang pertama juga. Dan setup dari Navi yang harus kita nantikan apakah ini akan tepat. Ya, karena kemungkinan Alter Ego mereka akan melawan sekarang, karena mereka punya badan. Mereka juga bisa setup. Oke. Dan bahkan kalau bisa melihat ke arah manajemen buff yang dimiliki para pasukan dari tim Navi, mereka udah standby dan set up menuju ke arah Turtle. Sepertinya akan sedikit terlambat untuk para pasukan dari tim Alter Ego melakukan responsif, tapi Alter Ego mereka melepaskan Turtle yang pertama. Memilih untuk mundur banget di sana. Kars! Walasit berikan seorang Hijume. Dan poin kill selanjutnya membuat para pasukan dari tim Navi mendapatkan 2 poin kill dan 1000 gold difference. Ya, tapi Rine langsung ambil kesempatan tadi untuk ambil Purple buff juga. Mungkin timingnya bagus tadi Om. Hampir kelihatan tadi kan sama Becky. Ya, tapi ya pertukaran lah untuk Alter Ego ya. Mereka berusaha Wow, Dreams. Kali ini dilindungi oleh Hais dan bahkan Allcaster. Vote for Alter Ego. Full house. In Nino we trust. Kali ini Nino, mampukah? Kalau saya sendiri menuju ke arah Nino, Lip ke arah mana tadi tuh, Lip? Ke gold. Oh, jungler, ke ini. Kalau gua ke Nino. Ya, Ini Nino lah, saya trust ya. Kita penasaran akan seperti apa. Dengan first blood tadi, ya bukan awal yang baik, tapi nampaknya di depan sana Becky bakal coba di take down. The Wild Dragon menuju serang Becky dengan poin kill yang sangat maksimal. Ternyata bukan The Wild Dragon, tapi ternyata sukses di Hijume. Karena Dreams baru level 4, Lip. Ya. Sebenarnya ngeliat dari punishment karena Becky di awal, ini hal yang positif. Kita tahu Hilda yang sekarang biasanya ganggu banget kan. Dengan dipunishnya sekali, ini udah akan berdampak sampai mid game nanti. tinggi ya. Karena pakai tinggi. Dia lumayan ketinggalan juga ya. Dan jangan lupakan yang dipakai battle spell-nya itu flicker. Bukan sprint yang lebih cepat mungkin untuk prosesi dari cooldown. Ya, yang penting bisa masuk rumput sih sebenarnya. Karena ada shield kan di rumputnya. Ada shield-nya yang dipakai. So, di gold-nya juga masih aman untuk Shive. Ini belum ada pergerakan dari Hais dan juga Shive. Masih saling berdamai satu sama lain. Tapi at least dari Alter Ego-nya mereka sudah mulai bisa mengejar juga ketertinggalan mereka tadi untuk di awal-awal. Dan kita bisa melihat Dream selalu bisa mendapatkan informasi keberadaan dari Aether ada di mana. Yes, tapi kita melihat juga para pasukan dari tim Navi. Mereka tahu Aether tidak terlalu depending on Purple buff. That's why ketika Purple dari seorang Aether ini diambil, dia masih bisa keep up ya. Tapi masalahnya Ji, ketika diambil kayak gitu ya, gold individual ya Ji. Gold individual dan juga level. Si jungle-nya ini akan lebih cepat yang ngambil Purple ya. Ya, tapi itu kan lebih enak. Tapi kita lihat dengan 2 poin kill mereka coba dipaksa mundur ke belakang. Mereka membuat para pasukan dari tim Navi melakukan setup terlebih dahulu. Hijume standby, Kars masih belum terlihat di mana posisinya, tapi Rine is coming. Tidak melakukan zoning out. Menunjukkan para pasukan dari tim Navi memilih untuk melakukan reset adalah keputusan yang tepat untuk tim Navi, membuat tim Alter Ego kehilangan momentum karena Glorious Pathway-nya tidak ada yang follow up.
benar. Seenggaknya masih ada orange buff juga yang deket nih kebetulan. Jadi bisa start buff lagi, Turtle kembali di delay juga. Dan ngelihat dari gerakannya Navi, mereka pengen banget setup di turtle kedua. Ya, gameplaynya fresh ya, Lim. Ada yang baru, tapi nampaknya di depan sana mereka bakal clear dengan real world manipulation. Mendapatkan Turtle. Nino. Real world dari belakang, Hijumi mencoba untuk melakukan sedikit covering up menuju soal Nino. Tapi lihat di depan sana, Becky versus everybody. Membuying time agar tidak ada following up damage dari para pasukan dari tim Alter Ego. 2 Turtle. Hanya 1 Turtle lagi menuju ke perfect Turtle, membuat tim Navi bakal lebih unggul. CV dari tadi kalau yang aku lihat di minimap, memang kita tidak tersorot kamera. CV tuh bisa dibilang laningnya dimenangkan oleh Hais loh. Tapi kalau misalnya 2 Turtle seperti ini, mau tidak mau, Hais harus mengakui keadaan dia terpuruk karena CV terbantu dengan 2 Turtle. Ya, kelihatan juga sih. Tapi sampai saat ini masih sesuai track yang diinginkan Navi, Om. Iya, kayak mereka berhasil untuk mendapatkan objektif, setup juga untuk CV masih baik-baik saja. Jadi Navi mereka lagi progres untuk sedang unggul ya, dan keunggulan ini ya dengan 2 turtle tadi, melihat sedikit item yang sudah tercipta sekarang ini tidak terlalu jauh berbeda dari kedua junglernya, sama-sama sudah punya War Axe dan juga sebuah Furious Hammer ya. Tidak jauh sama sekali, itu tinggal menunggu sebenarnya progres dari Shive. Kalau dia sudah punya nanti untuk second itemnya, nah ini bakal mahal nanti Feather of Heaven-nya. Dan kayaknya Hais tahu akan keterpurukan dia di daerah gold lane. Karena bukan salah dia, tapi lebih karena keadaan dengan 2 turtle itu yang ngebuat CV lebih unggul. That's why dia tidak langsung semesta-mesta menuju ke arah Caesar. Jadi dia adaptif. Dan menurut gue itu udah salah satu hal diperhitungan dan cukup bagus. Tidak preventif yang dilakukan oleh Hais. Dibandingkan dia nggak dapat sama sekali kesempatan untuk bisa ngepok damage, Lim. Sebenarnya kalau ngomongin Skypicer atau enggak ya, bedanya cuma di team fight sih. Kalau dia Skypicer berarti dia mau ikut team fight. Tapi kalau misalkan dia bikin item farming kayak Malefic Gun mungkin, yang Malefic Roar maksudnya itu dia bisa jadi follow up aja gitu loh, nggak harus dia nge-kill loh. Iya, karena Capricia mungkin bisa dipegang buat Jume ya nanti ya. Mungkin. Kalau bakal di-build juga, karena ini belum ada tanda-tanda untuk Jume juga yang sedang menuju ke Glowing One. Harus glowing belum dulu. ke Skypierce sebenarnya. Harus glowing dulu sih. Ini karena berat banget kalau dia nggak pakai glowing sekarang kondisinya. Karena Kars ini akan benar-benar ngasih life steal yang cukup tinggi. Meanwhile, jarak masuk lane kita melihat para pasukan dari tim Navi bakal coba untuk di zoning out. Dream standby on position. Menuju ke belakang Rine. Bakal coba ditargetin. Apakah retribution di sound point nomor perfect satu untuk pasukan dari tim Navi. Fight kembali terjadi. Menuju ke arah CV versus everybody. Dan nampaknya CV di sana bisa terlalu besar membuat Nino terperangkap. Dan bahkan menimbulkan 1 point kill. Tidak boleh ada point kill tambahan karena ini akan sangat merugikan walaupun tidak perfect turtle. Tapi invasi menuju ke arah seorang Rini ini bisa didapatkan loh kalau mereka mau. Tapi mundur ya pemain dari Navi juga, kayak mereka sedikit mengerem apa yang akan mereka lakukan tadi. Counter strike untuk Rine, sedikit reset juga bagi kedua tim ini, dan dengan keunggulan 1 turtle yang sempat dirayakan Alter Ego, ternyata tim fight-nya masih dipegang untuk Navi. Wow. Jadi so far Navi di sini masih unggul ya, bahkan top turret-nya akan diambil sebentar lagi. Masih unggul banget. Ditambah lagi lihat top turret ya di depan sana ada Picard mencoba memasang mereka seorang Hijumi. Oke, damage is enough, Lim. Seperti yang diarahki itu victory. Bermain dengan poking damage, Lim. Ya, apalagi Yif juga. Dari Yif juga memang spesifik untuk poking. Oke, belum ada Tsunami Slam, tapi nampaknya di sana Tsunami Slam terlalu menahan Purify untuk Hijumi. Terlalu menahan Hijumi untuk Purify-nya. Gak terkalkulate untuk dengan Tsunami Slam dimiliki dari sosok Torkar. Tapi nampaknya Ruinnya terperangkap di depan sana. Menuju ke arah Claire Minion. Tapi nampaknya terperangkap dengan satu sebuah Becky. Duel of Dragon bertukar menjadi seorang Gas dengan Oh my God. 4 layer. Ini sama sekali gak adil untuk para pasukan dari tim Alter Ego. Navi mereka membuktikan kalau memang early sampai mid game, game ini punya mereka. Bahkan lihat dengan keunggulan 2000 gold, midnya terbongkar, Om. Iya, apakah ini yang kita pertanyakan dari Alter Ego ketika mereka kalah di early gamenya? Mid to late-nya, mereka akan sangat-sangat goyang sekali dan sedang terlihat sekarang. Dan ini dimaksimalkan loh untuk Navi. Mereka ngajak untuk teamfight lagi, mereka main dengan sangat-sangat bersih juga. Dan akhirnya untuk keunggulan demi gold juga dari kelima pemain Navi. Ini sudah mulai tampak. Ya, apalagi dengan hero scaling yang mereka punya Harit nih. Pastinya Harit versus Granger. Granger di late game ya sebagai follow up damage saja. Yeah. Sementara kalau Harit dia sebagai carry ya. Yeah. Makanya akan ada perbedaan yang signifikan. Bakal masuk ke Holy Crystal juga ya. Ditambah lagi dia langsung ke Sial berarti Om sekarang. Haisnya langsung ke arah Sial. Dia akan skip Skypicer-nya. Iya, dia akan skip Skypicer ya. Tapi Nino telah memberikan informasi untuk para pasukan dari tim Alter Ego. Navi standby menuju ke arah Turtle. Yang ketiga tadi gagal. Tapi World yang pertama apakah mereka akan gagalkan kembali dan di situ dia Kars. Following up damage memberikan seorang Dreams dan memaksimalkan damage yang sangat besar. Tapi reward manipulation tanpa ada yang bisa menghentikan membuat para pasukan dari tim Navi membabi busa. Lihat di depan sana, Hijumi bakal tertakedown. Oh no. Becky sekalipun dia hilang. Itu pertukaran yang cukup adil kah? Nampaknya tetap tidak. Sekalipun shutdown.
Ya, ini bisa banget langsung setup ke arah Lord ya kalau memang mau dari Navi. Masih ada CV juga, posisi yang bagus tadi. Dia nggak paksa Om untuk langsung ke damage di dalam zaman force-nya. Ya, dan bahkan Kars sendiri kalau mau bantu temannya ya dia bisa nge-heal juga tuh. Aethernya akan sembuh lagi, timnya bakal lebih suspend juga. Dreams akhirnya memiliki sebuah item awal, Radiant Armor yang baru selesai. Mereka motivat kembali kah? Tempat tidak masalah Dreams is coming. Berhasil mereka tetap momen ke atas seorang Nino, tapi The West Dragon tanpa following up damage itu hanya sia-sia belaka. Meanwhile, setidaknya sosok dari seorang Rini mencuri satu poin kill. Nino dengan Kars masih di dalam kalkulasi yang tidak adil di mata saya, Lin. Oh midnya, dia mau coba dapetin midnya dipaksa dan dia dapat. Oke, dapetin mid, dapetin ke arah Purple buff. Setidaknya at least membuat para pasukan dari tim Navi mereka kehilangan sedikit objektif. Ya, tapi Lordnya yang sudah terambil juga tadi ya. Dengan Kars juga akan join the team fight sebentar lagi. Jadi di bagian atasnya Lord akan dibiarkan berjalan slow, Super Minion akan dipush bersamaan oleh Navi juga. Ini jelas masih dengan kerugian untuk Altrigo lagi gitu loh. Masih, Altrigo masih mendapat kerugian. Karena secara team fight-nya juga, ini Tsunami Slime adalah sebuah skill yang sangat berbahaya. Karena Purify cuma ada di juga dan Heist kan. Dreams kalau diangkat bisa langsung tumbang, cepet banget tuh. Damage-nya pun cukup. Ya, Untuk top lane. Oke, tapi nampaknya di top lane damage terlalu sakit. Masih ada passive turret. Mereka tidak harus terlalu worry, tapi dia keras berangkat ke arah Becky. Wow. Wah, Becky, how? Itu dia loncat pagar. Ya, Oke, oke. nggak masalah. Tapi ya pasti bisa ke defense ya karena Lord yang pertama juga tadi Dia akan kelihatan. tumbang sih tadi. Sama. Kalkulasi saya ya. Tapi lihat kalau Dreams dia ngebuka nih, apakah dia tutup? Oke, tapi lihat Tsunami Slide! Watch out! Dreams! Kali ini ditutup gameplaynya dan bahkan Heist harus menuju ke arah belakang. Real Manipulation mencoba untuk menutup jalan para pasukan dari tim Altrigo. Fokus menjaga turret. CV tidak mempedulikan siapa di depan sana. Dia nggak peduli apapun yang terjadi, tapi Hichume mencoba mengangkat siapapun. Mencoba untuk mengangkat seorang Kars tanpa following up damage. Hanya memberikan sedikit poking. Sedangkan solid gameplay dari Navi tidak terbongkar bentengnya. Revitalize tadi digunakan juga Om. Ya, tapi ini siapapun yang diangkat Kars ya, terutama untuk badan antara Dreams dan juga Nino, itu bisa dipastikan cukup banget damage-nya dari Navi. Item-item mereka sangat memadai. Sama damage juga cukup dari burst-nya juga cukup. Instant kan burst-nya mereka. Magic dia punya CV, fisik dia punya Aether, dan keduanya ini memang tipikal burst damage juga kan, kemudian yang bisa langsung hilangin satu. Tapi ya untuk kehilangan Bestaret di bagian top lane, Orange Buff juga diinvasi. Sampai saat ini Navi, mereka punya kendali penuh. Bukan hanya kendali penuh sih. Bukan hanya kendali penuh, lihat betapa solidnya gameplay mereka. Mereka sama sekali nggak ada yang ninggalin siapapun. Even mundur secara bersamaan. Yep. Seperti benteng kali ini permainan dari seorang Navi. Ya, karena mereka butuh untuk bermain seperti ini ya. Kayak dari Altrigo juga pasti mainnya nabrak. Oh, itu dia. Belum Itu beja yang berhasil didapatkan oleh para pasukan dari tim Navi. Meanwhile banget sana Purify telah di-trigger oleh seorang Hichume. Nino ter-take down. Bait yang sangat luar biasa. CV bagaikan makanan empuk yang termakan oleh Nino. Tapi nampaknya surprise Nino. Happy birthday. Dan itu kondisi di mana Rine jauh banget sih. Yep. Rine-nya lagi mana dong? Ya, itu kondisi di mana sebenarnya Altrigo mereka nggak boleh buat buka team fight ya. Karena mereka masih kurang untuk sisi damage-nya. Kalau cuman Heist yang bisa nyambut di belakang, kayaknya masih belum deh. Ya, Mereka kecuali- butuh juga satu burst lagi. Kecuali tadi hanya ngebayang-bayangin ya. Yep. Itu kasusnya akan beda. Dan sekarang lihat Lord, mulai di setup. Waduh, Dreams bahkan udah nggak bisa ngebuka vision apa-apa di sini. Dreams sekalipun dia udah nggak bisa buka vision. Sekalipun dia buka vision, ketemunya kita anggap Kars ya. Itu dia bisa diculik. Benar. Ketemunya Becky, dia bakal dipukul mundur. Tapi untuk ketemu CV, ketemu ke arah Aether atau ketemu ke arah sosok X-Magic agak sulit, terlalu jauh. Andai ketemu pun kayak nothing to do sih menurut gua. Iya betul. Dia mau F Dragon selama nggak ada Rine dan juga Heist di waktu yang sama. Itu damage-nya nggak cukup. Ya, tapi Rine masih sanggup untuk mengejar ya. Gold Oh, jelas. dari Aether karena dia jarang buat team fight. Selalu ada pertukaran yang sedang dicari dengan Rine juga. Oke, tapi Omawa ini kita bisa menyaksikan di mana Heist sudah memiliki Sky Missile tapi masih belum aktif. Serangan CV, fokus menuju ke arah turret, dia nggak peduli. Dari tadi yang gue lihat zaman force-nya, dia nggak peduli siapapun di depan matanya. As long turretnya bisa dipecahkan, dia pasti menuju ke arah turret. Udah mulai fokus banget objektif untuk para pasukan dari tim Navi. Pixel Gaming telah dibuka. Perpasukan dari tim Navi mencoba untuk mendapatkan satu bom momentum, tapi Reward Manipulation ke arah belakang. X-Magic masih menutup warung dan Reward Manipulation Hichume sekretul maut masuk lebih dalam lagi, bukan sebuah keputusan yang tepat nampaknya. Seperti yang sudah saya bicarakan, CV dia nggak peduli di depan itu ada apa. Turret dan turret. Zaman Force dibuka ya, langsung fokus untuk ke Bestaret juga. Dan nanti dapetin batu Bestaret. Mid masih ada memang untuk Altrigo.
masih membutuhkan sebuah Lord lagi nih. Konsol dari Tris, mencoba mendapatkan satu B, kita lihat Wave Striker menuju ke arah No seorang way. itu, tapi following up damage bahkan Tris segera tsunami slam. Following up damage ke arah belakang, Nino menjadi pilihan utama dari Becky. Mereka forward Selamat. pasif, Cross Pavilion bahkan Nino termakan semua poin kill si B. Mencoba menerobos, bertahan di perempat sekarang tim Walter Rico. Cepatkan di depan base, tersisa 2 player saja. Retribution apakah berhasil? No, no, no. Ini bencana. No. Walter Rico termakan 1 poin awal. Navi membuka yang cerah. Mampukah Navi menutup hari ini dengan 1 poin kemenangan atau telur yang pecah? Apakah leg kedua adalah legnya Navi karena game pertama berhasil mereka unggul